ED 2,2 Pasar Uang dan Ekonomi Digital Fase F Semester Genap. Ekonomi Digital. Di pertemuan sebelumnya kami sudah membahas materi pasar uang. Pada pertemuan kedua ini kami akan membahas materi selanjutnya yaitu ekonomi digital. Guru pembimbing kami yaitu Ibu Kurniawati dengan membawakan mata pelajaran ekonomi. Anggota kelompok 2 yaitu Anissa Permatasari, Aulia Ulfa, Indra Jeprindo, Lora Ambiaa, Muhammad Hakiki Zayan, Naila Ibnati Kanita, Riza Ridwansyah, dan Riki Mayhadi Bangun. Ekonomi digital didefinisikan sebagai arena virtual di mana bisnis dilakukan, nilai diciptakan dan dipertukarkan, transaksi terjadi, dan hubungan satu lawan satu berkembang dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran. Untuk bertahan dan kompetitif dalam ekonomi digital, para pemain perlu memahami konsep dan karakteristiknya yang berbeda dari ekonomi klasik, sehingga perusahaan harus melakukan transformasi bisnis dengan mengimplementasikan model bisnis baru. Perusahaan baru startup umumnya lebih mudah terjun ke bisnis dibandingkan perusahaan lama yang perlu melakukan perubahan mendasar pada proses bisnisnya. Terdapat 12 karakteristik ekonomi digital menurut Tapsket 1996 yaitu: pertama, knowledge atau pengetahuan. Dalam ekonomi digital, pengetahuan menjadi sumber daya terpenting bagi organisasi, menggantikan faktor-faktor produksi klasik seperti tanah, gedung, buruh, dan uang. Kedua, digitization atau serba digital. Digitisasi merupakan proses transformasi informasi ke dalam format digital 0 dan 1 bilangan basis 2. Meskipun konsepnya sederhana, keberadaannya telah menghasilkan terobosan dan perubahan besar dalam ekonomi. Ketiga, virtualization atau serba virtual. Virtualisasi memungkinkan seseorang menjalankan bisnis di dunia maya hanya dengan perangkat sederhana dan menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Molecularization atau menjadi molekul kecil. Untuk bertahan di era ekonomi digital, organisasi harus menerapkan bentuk molekul, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan organisasi mudah beradaptasi dengan perubahan di 4 dinamis di lingkungan bisnis. Kelima, internet working atau terintegrasi. Untuk berhasil di dunia maya, perusahaan harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Keenam, disintermediation atau tanpa perantara. Ciri khas ekonomi digital adalah berkurangnya peran mediator atau perantara seperti wholesaler, retailer, broadcaster, perusahaan rekaman, dan lain-lain dalam transaksi antara pemasok dan pelanggan. Ketujuh, convergence atau menyatu. Kunci sukses bisnis internet terletak pada kemampuan perusahaan mengkonvergensikan 3 sektor industri yaitu computing komputasi, communications komunikasi, dan konten. Kedelapan, innovation atau penuh inovasi. Bisnis internet berjalan 24 jam non-stop. Keunggulan kompetitif sulit dipertahankan karena mudah ditiru. Kesembilan, presumption atau produsen sekaligus konsumen. Dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen menjadi kabur. Kesepuluh, immediacy atau serba seketika. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam pilihan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa sejenis. Kesebelas, globalization atau mendunia. Esensi globalisasi adalah runtuhnya batasan ruang dan waktu. Pengetahuan sebagai sumber daya utama tidak terbatas secara geografis, sehingga keberadaan negara menjadi kurang relevan dalam konteks bisnis di dunia maya. Kedua belas, discordance atau perpecahan. Ciri khas terakhir ekonomi digital adalah terjadinya perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak logis dari perubahan paradigma terkait kehidupan sehari-hari. Manfaat ekonomi digital ada 7 yaitu: pertama, lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ekonomi digital membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, terutama di sektor teknologi informasi, desain grafis, dan pemasaran digital. Pekerjaan seperti pengembang perangkat lunak, analis data, dan ahli keamanan siber menjadi sangat penting. Kedua, mendukung transaksi dalam skala global.
Bisnis dapat beroperasi dan bertransaksi secara online di pasar internasional tanpa harus memiliki outlet fisik di negara lain. Melalui platform e-commerce, perusahaan Indonesia dapat menjual produk dan layanan mereka ke seluruh pelanggan global dengan mudah. Hal ini membuka peluang ekspor baru dan menghasilkan devisa bagi negara. Ketiga, memperkuat ketahanan bisnis dan perekonomian. Bisnis digital dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar berkat kemampuan menganalisis data dan mengubah strategi secara efisien. Ini memungkinkan bisnis untuk tetap fleksibel dan beroperasi di tengah tantangan eksternal seperti krisis ekonomi atau pandemi. Keempat, ketersediaan informasi yang lebih besar. Internet memberikan akses informasi yang lebih besar bagi konsumen untuk mencari produk, membandingkan merek, dan menelusuri harga terbaik di berbagai toko. Kelima, lebih menghemat waktu. Belanja online memungkinkan pemesanan dan pembayaran dilakukan dari rumah, sehingga menghemat waktu dan biaya yang biasanya dibutuhkan untuk pergi ke toko fisik. Keenam, menghemat biaya. Ekonomi digital membantu perusahaan menghemat biaya sewa gedung karena aktivitas dapat dilakukan online. Selain itu, bisnis dapat memotong jalur retail dan mengirim barang langsung dari pabrik atau gudang ke pelanggan, menurunkan biaya sehingga harga jual lebih murah. Ketujuh, menurunkan hambatan. Di beberapa industri, ekonomi digital memudahkan perusahaan baru untuk masuk dan bersaing dengan pemain lama. Hal ini mendorong inovasi dengan hadirnya layanan-layanan baru yang menantang model bisnis tradisional, seperti layanan pesan antar dan aplikasi kencan. Tantangan dan peluang. Tantangan, perlindungan data pribadi, keamanan siber, ketimpangan digital. Peluang, pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bersaing dalam ekonomi digital global. Program Master of Digital Economy, jurusan gelar ganda double degree hasil kolaborasi dari BINUS Graduate Program dan Universitas Padjadjaran Unpad, dirancang untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang ekonomi digital dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam industri ini. Ekonomi digital adalah realitas yang tak terhindarkan di era modern seperti sekarang, sehingga Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang ini. Program pendidikan seperti Master of Digital Economy adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia digital economy. Maybe we can talk.